Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Malam. Di sini saya akan membahas mengenai korupsi. Sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu korupsi? Ya. Belum. Baiklah, kita langsung saja memulai membahas apa itu korupsi. Baiklah, di sini saya mengambil materi tentang nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa dalam mencegah korupsi. Yang pertama, apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, tindak pidana yang merugikan negara, dan sebagainya. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Korupsi adalah salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran suatu negara sehingga sangat penting untuk menanamkan sifat atau sikap anti korupsi sejak dini. Berikut beberapa istilah tentang korupsi. Yang pertama, korup. Korup yaitu busuk, suka menerima uang suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya korupsi. Korupsi yaitu perbuatan busuk seperti penggelapan uang, sogok, dan lain-lain. Selanjutnya koruptor. Koruptor merupakan orang yang melakukan korupsi. Selanjutnya, akibat dari korupsi. Akibat dari korupsi yaitu kemiskinan, hutang luar negeri, kerusakan hutan, pengangguran, seperti yang dapat kita lihat dalam gambar ini. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama itu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir itu gratifikasi. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Kenapa mahasiswa? Dikarenakan mahasiswa didukung oleh modal dasar, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Peran mahasiswa dalam memerankan korupsi, yaitu yang pertama, menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Yang kedua, membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi wilayah. Yang pertama, lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat sekitar, dan tingkat lokal atau nasional. Yang pertama, dalam keluarga. Dalam keluarga, pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Contohnya, dapat kalian baca seperti yang terlampir. Yang pertama itu, kalian lihat apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi. Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor? Yang kedua, dapat dilihat apakah ada di antara anggota keluarga kalian yang menggunakan produk-produk bajakan. Apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor, Anda sudah mematuhi seluruh peraturan? Yang kedua, lingkungan kampus. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan kampus adalah untuk individu atau mencegah diri agar tidak berperilaku koruptif, dan untuk komunitas mahasiswa atau mencegah organisasi mahasiswa berperilaku koruptif. Contohnya, kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan kaderisasi, dan lain-lain. Untuk melaksanakan ujian bersih atau anti mencontek, serta mengembangkan kantin kejujuran. Yang ketiga, di masyarakat sekitar.
Dapat kalian baca seperti yang terlampir? Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, misalnya pembuatan KTP, SIM, KK, dan lain-lain? Yang kedua, apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Yang ketiga, apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Yang keempat, apakah informasi akses publik sudah didapatkan? Yang terakhir, di tingkat lokal atau nasional. Keterlibatan mahasiswa bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan dapat menjadi leader dalam gerakan massa anti korupsi di lingkungan masyarakat lokal maupun nasional. You can stop corruption. Dimulai dari mana? Dimulai dari menanamkan karakter anti korupsi berdasarkan 9 nilai anti korupsi yang dikembangkan KPK. Yang pertama itu bagian inti. 1. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Bagian sikap, mandiri, kerja keras, sederhana. Bagian etos, yaitu berupa berani, peduli, dan adil. Baiklah, ini merupakan lampiran dari kesimpulan. Korupsi disebabkan oleh adanya 2 faktor, yaitu faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi dari faktor individu atau niat. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem atau kesempatan. Ini ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu. Ke-9 nilai anti korupsi tersebut terdiri dari inti, sikap, serta etos kerja. Yang pertama, inti meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Sikap meliputi adil, berani, dan peduli. Etos kerja meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri. Dalam penerapan prinsip-prinsip anti korupsi dituntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung gugat, dan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran atau fairness, adanya kebijakan atau aturan main, serta kontrol terhadap kebijakan. Terima kasih. Baiklah, materi telah saya jelaskan. Sekarang apa ada yang mengerti apa itu korupsi? Ya, mengerti. Ya, mengerti. Ya, mengerti. Apa masih ada yang ingin bertanya tentang korupsi? Tidak. Ya. Baiklah, terima kasih atas partisipasi kalian. Ya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.